Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Fitri Komalasari dengan NIM 11.205.100000012 dari kelas KPI 4 DBC. Hadratul Mukarram Ustazah Ummi Musyarafah MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah hadis, tak lupa kepada teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puja dan puji syukur, sembah sujud taat dan setia, tunduk dan tanduk hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penguasa tunggal kerajaan bumi dan langit yang kekuasaannya tak berujung dan tiada bertepi. Selanjutnya salawat berbingkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada the human of the best, leader of the leader, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah sehingga kini kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebab kita manusia diberi akal untuk berpikir dalam memilih antara yang hak dan yang batil. Tetapi sangat disayangkan karena banyak manusia yang tidak menggunakan akalnya dalam bertindak apakah yang ia lakukan ini merupakan hal yang dilarang agama ataukah bukan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat siapa saja orang-orang yang berbuat kemungkaran dan akan memasukkannya ke dalam api neraka. Dengan ini, pada video kali ini saya akan membahas tentang dosa-dosa besar sebagai tugas UTS pada mata kuliah hadis yang diampu oleh Ustazah Ummi Musyarafah MA. Hadirin rahimakumullah. Dosa terbagi menjadi dua bagian, yakni dosa besar dan dosa kecil. Pembagian ini didasarkan kepada berat atau ringannya hukuman yang Allah timpakan kepada pelakunya. Semakin berat sanksi yang Allah berikan, berarti semakin besar kualitas suatu dosa. Perihal dosa-dosa besar ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, An Anasin radhiyallahu anhu qala, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kabair, qala isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur. Yang artinya Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar, lalu beliau menjawab, mempersekutukan Allah, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan saksi palsu. Kandungan hadis tersebut menerangkan tentang dosa-dosa besar, dan di sini Nabi Muhammad SAW menekankan akan 4 dosa besar. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah atau syirik. Perbuatan syirik atau menyekutukan Allah merupakan hal yang diharamkan dan secara mutlak merupakan dosa yang teramat besar. Dosa-dosa lain berkemungkinan akan diampuni oleh Allah kecuali syirik, sebab syirik memerlukan taubatan yang khusus. Di antara macam syirik adalah syirik akbar. Syirik ini mengakibatkan keluarnya seseorang dari agama Islam. Syirik akbar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah syirik dalam doa, yang mana apabila kita berdoa kepada selain Allah, maka kita telah termasuk ke dalam syirik akbar. Oleh karena itu, hendaklah semua amal, perbuatan, dan peribadatan kita, baik secara lahir maupun batin, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah syirik dalam niat, kemauan, dan tujuan, yang mana apabila kita meniatkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan duniawi saja dan semata-mata ria, seperti kebanyakan orang-orang munafik, tanpa mengharapkan ridha Allah dan tanpa untuk kepentingan akhirat, maka itu termasuk ke dalam syirik akbar. Selanjutnya adalah syirik dalam hal ketaatan, yang maksudnya apabila kita menaati makhluk dalam mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan, sedangkan kita mengetahui bahwa hal tersebut merupakan larangan agama tetapi kita tetap meyakininya, maka kita termasuk ke dalam syirik akbar, karena itu berarti kita telah menaati makhluk. Yang selanjutnya adalah syirik dalam hal cinta atau muhabbah,
yang mana apabila kita mencintai kepada selain Allah melebihi cinta kita kepada Allah, maka itu termasuk ke dalam syirik akbar. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Hak yang secara mutlak wajib kita tunaikan setelah hak kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hak kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, waspadalah terhadap perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, karena durhaka kepada orang tua berada di urutan dosa-dosa terbesar kedua setelah menyekutukan Allah. Sebagaimana perintah Allah untuk bertauhid, lalu setelahnya adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayah, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah sekali-kali engkau menyekutukannya dengan yang lain, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan janganlah sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua. Dosa-dosa besar yang ketiga adalah membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. Dan orang yang berlaku demikian, maka dirinya termasuk ke dalam dosa-dosa besar dan akan kekal di dalam api neraka. Oleh karena itu, hindarilah perbuatan demikian. Marilah kita pererat tali silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, saling menghormati, rukun dan toleransi antar sesama. Selanjutnya, dosa besar yang keempat dalam pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari adalah saksi palsu. Saksi palsu atau kesaksian palsu ini berulang-ulang kali telah Rasulullah peringatkan bahwa janganlah sekali-kali kita untuk bersaksi palsu. Sebab saksi palsu ini bukan hanya timbul dari iri ataupun dengki, tetapi bisa mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Cobalah kita lihat berapa banyak orang yang direnggut haknya karena kesaksian palsu. Berapa banyak orang yang menderita dan dianiaya karena kesaksian palsu. Sungguh, saksian palsu ini akan mendatangkan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, berkatalah jujur, bersaksilah dengan jujur, dan hindarilah kesaksian palsu. Hadirin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang dosa-dosa besar. Yang mana dosa-dosa besar ini adalah dosa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan bagi pelakunya akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Sebetulnya banyak sekali dosa-dosa besar yang tidak tercantum di dalam hadis ini, tetapi ada dalam hadis lainnya, seperti berzina, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Tetapi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW menekankan akan 4 dosa besar, yakni menyekutukan Allah atau syirik, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa manusia, dan saksi palsu. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Dan yang terpenting adalah semoga kita dapat terhindar dari segala perilaku yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa-dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.